teman-teman, selamat datang di video pembelajaran pengantar manajemen. Di sini kita akan mengupas segala hal menarik tentang dunia manajemen yang sebenarnya nggak seserius itu kok, malah bikin penasaran. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan 5, Prodi Administrasi Perkantoran Digital 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Di sini ada Afifah, Azriel, Diva, Elisha, Marco, Maira, Jenny, Natania, dan Syafa yang akan menemani kalian memahami hal-hal penting yang biasanya terjadi di balik layar sebuah organisasi, dari perencanaan sampai pengambilan keputusan. Kita tahu siapapun pasti ingin mencapai tujuan, baik dalam organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Tapi, coba bayangkan kalau kita nggak punya rencana yang jelas. Bisa-bisa malah tersesat di tengah jalan. Nah, hari ini kita akan mengulik satu pilar utama dalam manajemen, yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini dan lihat bagaimana perencanaan dan keputusan yang tepat bisa bikin segalanya jadi lebih terarah. Let's dive in! Mari kita mulai dengan dasar. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perencanaan? Dalam manajemen, perencanaan adalah proses yang bertujuan untuk menetapkan tujuan organisasi dan merancang langkah-langkah strategis yang akan membantu kita mencapai tujuan tersebut. Menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saifullah, perencanaan membantu organisasi merumuskan tujuan yang jelas serta cara efektif untuk mencapainya. Lalu, Hengki Idris Ishak menambahkan bahwa perencanaan mencakup identifikasi sumber daya, penetapan strategi, dan evaluasi berbagai alternatif tindakan yang memungkinkan. Bayangkan pentingnya perencanaan. Jika sebuah organisasi tidak memiliki rencana, akan sangat sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, perencanaan tidak hanya menetapkan tujuan, tetapi juga menyusun langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Kenapa perencanaan penting? Sederhananya, perencanaan adalah panduan yang memberikan arah bagi seluruh aktivitas organisasi. Misalnya, PT Unilever Indonesia menggunakan perencanaan strategis untuk menetapkan target pertumbuhan dan strategi pemasaran yang efektif di tengah persaingan. Perencanaan memungkinkan mereka untuk mengetahui arah yang jelas dan memanfaatkan setiap peluang yang ada di pasar. Jadi kita bisa lihat bahwa perencanaan bukan sekedar membuat daftar tugas, tapi juga memastikan bahwa semua sumber daya digunakan dengan optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fungsi perencanaan. 1. Menetapkan tujuan atau objective setting. Menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saifullah tahun 2005, perencanaan berfungsi untuk menetapkan tujuan yang jelas bagi organisasi. Fungsi ini sangat penting karena tujuan yang tepat memberikan arah bagi seluruh aktivitas organisasi dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan. Tujuan yang telah ditetapkan melalui perencanaan juga membantu memastikan bahwa semua bagian dari organisasi bekerja ke arah yang sama. Kedua, mengarahkan tindakan atau directing action. Hengki Idris Ishak tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan memberikan panduan konkret bagi organisasi dalam melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Fungsi ini berkaitan dengan penyusunan strategi yang spesifik, sehingga setiap tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mengurangi aktivitas yang tidak efisien. Ketiga, mengantisipasi perubahan atau anticipating change. Menurut T. Hani Handaka tahun 1998, perencanaan juga berfungsi sebagai alat untuk mengantisipasi perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, seperti perubahan ekonomi, teknologi, atau regulasi pemerintah. Keempat, mengurangi ketidakpastian atau reducing uncertainty. Bahrudin Sjaroni, Siti Mariam, dan Agi Syarif Hidayat tahun 2015 menekankan
bahwa salah satu fungsi utama perencanaan adalah untuk mengurangi ketidakpastian yang dihadapi organisasi. Melalui perencanaan yang matang, organisasi dapat mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan dan risiko yang mungkin terjadi, sehingga keputusan yang diambil lebih terukur dan berdasarkan informasi yang mendalam. Kelima, koordinasi dan integrasi kegiatan atau coordinating and integrating activities. Hani Handaka tahun 1998 juga menjelaskan bahwa perencanaan berfungsi untuk menyatukan semua upaya dan aktivitas yang dilakukan oleh berbagai bagian dalam organisasi. Ini membantu memastikan bahwa seluruh bagian dari organisasi bekerja secara harmonis dan terkoordinasi, serta mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan yang sama. Lalu yang keenam, pengukuran dan pengendalian atau measuring and controlling. Perencanaan juga berfungsi sebagai alat pengukuran dan pengendalian. Menurut Siswanta tahun 2011, perencanaan menyediakan tolak ukur yang jelas bagi manajemen dalam mengukur kinerja organisasi dan mengontrol apakah tindakan yang diambil sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Jika terjadi penyimpangan, manajemen dapat segera mengambil langkah korektif. Nah, selanjutnya itu ada tahapan perencanaan. Langkah pertama adalah penetapan tujuan atau yang bisa disebut objective settings. Menurut Henki Idris Ishak 2014, tujuan itu harus jelas, spesifik, dan dapat diukur. Tujuan yang ditetapkan bisa jangka pendek, menengah, atau panjang. Misalnya, tujuan dari kepanitiaan acara kampus adalah memastikan acara berjalan sukses dari awal hingga akhir. Lalu langkah berikutnya adalah identifikasi masalah dan peluang atau yang bisa disebut situational analysis. Dalam tahap ini, organisasi menganalisis faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Hani Handaka 1998 mengatakan bahwa analisis situasi ini penting untuk memahami kekuatan ekonomi, sosial, dan regulasi. Selanjutnya, organisasi perlu mengembangkan beberapa alternatif tindakan yang bisa diambil. Tahap ini disebut pengembangan alternatif, atau yang bisa disebut developing alternatives. Menurut Bachrudin Sjaroni DKK 2015, manajemen harus mempertimbangkan beberapa pilihan. Misalnya, dalam perencanaan bisnis, organisasi bisa memilih antara memperluas pasar domestik atau ke pasar internasional. Setelah alternatif dikembangkan, langkah berikutnya adalah evaluasi alternatif atau yang bisa disebut evaluating alternatives. Hani Handaka 1998 menekankan bahwa setiap alternatif perlu dievaluasi berdasarkan kriteria seperti efektivitas biaya dan risiko agar organisasi bisa memilih alternatif terbaik. Langkah selanjutnya adalah pemilihan alternatif terbaik atau yang bisa kita sebut selecting the best alternative. Menurut Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saifullah 2005, pilihan ini harus objektif dan rasional sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif. Nah, setelah memilih alternatif, tiba saatnya untuk implementasi rencana atau yang bisa kita sebut implementing the plan. Implementasi ini mencakup pembagian tugas, pengaturan koordinasi, dan pengalokasian sumber daya di seluruh bagian organisasi. Lalu yang terakhir ada tahap pemantauan dan pengendalian atau monitoring and controlling. Pada tahap ini, manajemen memantau pelaksanaan rencana untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Jika ada penyimpangan, tindakan dapat segera diambil. Nah, yang tadi itulah tahapan perencanaan yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat memastikan setiap langkahnya tepat sasaran. Jenis-jenis perencanaan.
1. Perencanaan berdasarkan waktu. A. Perencanaan panjang. Perencanaan ini mencakup rencana untuk lebih dari 5 tahun, berfokus pada tujuan strategis seperti ekspansi bisnis atau inovasi teknologi. Contohnya, universitas besar merencanakan peningkatan peringkat internasional dalam 10-15 tahun dengan meningkatkan kualitas penelitian dan bekerjasama internasional. B. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini berlangsung antara 1 hingga 5 tahun, terkait dengan penetapan target yang mendukung perencanaan jangka panjang. Misalnya, sekolah menengah membangun laboratorium baru dalam 5 tahun. C. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan ini biasanya berlangsung 1 tahun atau kurang, fokus pada kegiatan operasional sehari-hari. Contohnya, SMA mengadakan program tambahan belajar selama 1 tahun untuk meningkatkan skor UTBK. Kedua, perencanaan berdasarkan tingkat manajemen. A. Perencanaan strategis. Dilakukan oleh manajemen puncak, perencanaan strategis mencakup tujuan jangka panjang organisasi. Fungsinya adalah untuk menentukan visi, misi, dan arah strategis perusahaan. Contohnya, Gojek merencanakan ekspansi layanan di Asia Tenggara dalam 5 tahun ke depan. B. Perencanaan taktis. Dijalankan oleh manajemen menengah, perencanaan taktis berfokus pada pelaksanaan strategi yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Perencanaan ini mencakup tujuan jangka menengah yang lebih spesifik. Misalnya, Fakultas Ekonomi di sebuah universitas merencanakan pembaruan kurikulum dalam 2 tahun untuk mengikuti tren global. C. Perencanaan operasional. Berhubungan dengan kegiatan harian dan ditangani oleh manajemen tingkat bawah, rencana ini mencakup prosedur dan kebijakan untuk mengelola aktivitas rutin. Contohnya, pengaturan jadwal guru dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah selama 1 semester. 3. Perencanaan berdasarkan fleksibilitas. A. Perencanaan tetap. Ini adalah rencana yang tidak mudah berubah meskipun ada perubahan dalam lingkungan eksternal. Perencanaan ini bersifat rigid dan biasanya ditetapkan oleh organisasi yang stabil. Contohnya, sekolah yang mengatur ujian tahunan pada waktu yang sama setiap tahun meskipun ada perubahan di luar. B. Perencanaan fleksibel. Sebaliknya, perencanaan ini lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Rencana fleksibel kemungkinan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi atau perubahan pasar. Contohnya, banyak universitas yang menetapkan pembelajaran daring dan memberikan fleksibilitas dalam penilaian selama pandemi COVID-19. Yang terakhir ada perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi adalah rencana alternatif yang disiapkan untuk menghadapi situasi tak terduga atau krisis. Perencanaan ini penting dalam menghadapi skenario yang tidak diprediksi, seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Contohnya, selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan menetapkan rencana kontingensi untuk mengatasi penurunan permintaan dan gangguan rantai pasokan. Sekolah-sekolah di Indonesia juga beralih ke pembelajaran daring dengan cepat menggunakan platform digital seperti Google Classroom atau Zoom. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah dalam manajemen. Penyelesaian masalah dalam manajemen adalah proses yang penting untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah langkah-langkah umum penyelesaian masalah dalam manajemen. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengenali dan mendefinisikan masalah dengan jelas. Ini bisa melibatkan pengumpulan data dan informasi untuk memahami isu yang ada. Yang kedua, analisis masalah. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis penyebabnya. Teknik seperti analisis akar penyebab atau root cause psychoanalysis dapat digunakan untuk menemukan faktor-faktor yang berkontribusi pada masalah. Yang ketiga, kembangkan alternatif solusi. Setelah memahami masalah, tim manajemen harus mengembangkan beberapa alternatif solusi. Ini bisa melibatkan brainstorming dengan anggota tim atau pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, evaluasi alternatif. Setiap alternatif solusi perlu dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu, seperti biaya, waktu, sumber daya yang dibutuhkan, dan dampak potensial terhadap organisasi. Yang kelima, pilih solusi terbaik.
Setelah mengevaluasi alternatif, pilih solusi yang paling sesuai dan efektif untuk mengatasi masalah yang ada. Yang keenam, implementasi solusi. Setelah solusi dipilih, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Ini mungkin melibatkan pengembangan rencana tindakan, penugasan tanggung jawab, dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Yang ketujuh, supervise dan evaluasi. Setelah implementasi, penting untuk memantau hasil dari solusi yang diterapkan. Evaluasi secara berkala membantu untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi dan untuk mengidentifikasi apakah ada masalah baru yang muncul. Yang kedelapan, tindak lanjut. Jika solusi berhasil, dokumentasikan proses dan hasilnya untuk referensi di masa depan. Jika tidak berhasil, analisis kembali untuk memahami mengapa dan lakukan penyesuaian yang diperlukan. Dan yang terakhir, pembelajaran berkelanjutan. Setiap proses penyelesaian masalah adalah kesempatan untuk belajar. Organisasi harus menciptakan budaya yang mendukung pembelajaran dari pengalaman dan kesalahan. Dalam manajemen, penting juga untuk melibatkan tim dan pemangku kepentingan dalam proses ini. Karena perspektif yang beragam dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Herbert A. Simon menyatakan bahwa pengambilan keputusan ialah pemilihan satu tindakan dari beberapa alternatif yang tersedia. Adapun menurut James G. March mendefinisikan bahwa pengambilan keputusan adalah proses dalam memilih di antara berbagai alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan konsekuensi dan implikasi dari setiap alternatif tersebut. Jadi, pengambilan keputusan dalam manajemen adalah proses memilih pilihan terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode pengambilan keputusan yang berdasarkan metode ilmiah adalah berdasarkan pengambilan keputusan manajemen. Tahapan ini merupakan proses pengambilan keputusan yang ilmiah dan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan persoalan keputusan. Perumusan masalah ini menjadi penting sebagai batasan dari proses pengambilan keputusan yang akan dibuat. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Informasi yang dimaksud adalah tentang penyebab dari munculnya masalah di atas. Identifikasi penyebab masalah yang muncul bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan bisa mempersempit untuk memfokuskan tindakan pemecahan masalah yang akan diambil. Yang ketiga, mencari alternatif tindakan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pilihan atas tindakan yang akan memberikan hasil atau cara yang paling diinginkan. Yang keempat, melakukan analisis alternatif yang mungkin dilakukan atau feasible. Analisis atas berbagai alternatif tindakan dilakukan berdasarkan kemungkinan pada situasi masa depan bila mana tindakan tertentu dipilih. Yang kelima, memilih alternatif terbaik. Pada akhirnya, pengambilan keputusan harus memilih salah satu dari berbagai alternatif tindakan. Dasar ini, pemilihan alternatif ini adalah tujuan dari suatu keputusan dibuat. Yang keenam, melaksanakan keputusan. Setelah dipilih alternatif terbaik, pada akhirnya keputusan akan dijalankan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengevaluasi hasil keputusan. Proses selama keputusan dijalankan akan dilakukan evaluasi sebagai bahan masukan atas proses pengambilan keputusan dan evaluasi terhadap pilihan tindakan yang dijalankan. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keputusan. Dalam pengambilan keputusan, terdapat faktor internal atau eksternal yang mempengaruhi loh. Berikut adalah beberapa faktor umum yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kita mulai dari faktor internal. Beberapa faktor internal, yang pertama, keyakinan dan nilai pribadi.
Nilai-nilai dan keyakinan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana mereka membuat keputusan. Misalnya, seseorang yang memiliki nilai-nilai konservatif mungkin cenderung membuat keputusan yang lebih konservatif tentang gaya hidup. Yang kedua, emosi dan perasaan. Keadaan dan suasana hati dapat mempengaruhi pemikiran dan penilaian seseorang. Misalnya, seseorang yang sedang marah mungkin mengambil keputusan impulsif yang tidak akan mereka lakukan jika berada dalam suasana hati yang tenang. Yang ketiga, pendidikan dan pengalaman. Pengalaman seseorang dan tingkat pengetahuannya tentang situasi yang sama dapat mempengaruhi bagaimana mereka mengambil keputusan. Misalnya, orang-orang yang telah memiliki pengalaman positif dengan suatu merek mungkin lebih cenderung untuk membeli barang tersebut lagi. Yang keempat, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh tujuan jangka pendek dan panjang serta aspirasi mereka. Seperti seseorang yang memiliki tujuan untuk menghemat uang, mungkin lebih memilih untuk tidak membeli barang mewah. Nah, tadi kan kita udah bahas faktor internal. Sekarang kita lanjut ke faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal tersebut adalah yang pertama, stres sosial. Tekanan dari teman, keluarga, atau lingkungan sekitar dapat mempengaruhi sebuah keputusan. Misalnya, tekanan dari seseorang untuk mengikuti gaya tertentu dapat mempengaruhi pilihan gaya seseorang. Yang kedua, pengaruh pers dan iklan. Seperti iklan yang meyakinkan dapat membuat orang membeli barang tertentu. Yang ketiga, ada faktor keuangan. Karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti inflasi, harga barang, dan pendapatan individu, misalnya, jika harga bahan bakar naik, orang mungkin lebih suka menggunakan transportasi umum daripada mobil pribadi. Yang keempat, kontekstualisasi sosial dan budaya. Adat istiadat dan peraturan sosial yang ada dapat mempengaruhi cara seseorang membuat keputusan. Misalnya, keputusan tentang pernikahan dapat dipengaruhi oleh nilai keluarga di beberapa budaya. Terakhir, yang kelima, tingkat ancaman. Dalam situasi tertentu, persepsi seseorang terhadap suatu risiko dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Misalnya, persepsi seseorang terhadap risiko dalam investasi keuangan mungkin dipengaruhi oleh risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya, tipe-tipe pengambilan keputusan dalam manajemen. Keputusan dalam manajemen dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu keputusan terstruktur atau structured decision, keputusan semi-terstruktur atau semi-structured decision, dan keputusan tidak terstruktur atau unstructured decision. 1. Structured decision atau keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang terjadi secara rutin atau berulang kali, cenderung mudah dipahami, biasanya dibuat menurut kebiasaan, aturan, ataupun prosedur, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dilakukan pada manajemen tingkat bawah dan memiliki pemecahan yang standar berdasarkan analisa kuantitatif. Artinya, siapapun bisa mengambil keputusan ini karena sudah terjadwal dan menjadi rutinitas dari suatu kegiatan. Contohnya, seperti keputusan menentukan berapa jumlah produksi harian, keputusan peminjaman buku, keputusan pemberian cuti terhadap pegawai, dan lain-lain. 2. Semi-structured decision atau keputusan semi-terstruktur. Keputusan semi-terstruktur adalah keputusan yang sebagian bersifat terstruktur atau terjadi berulang kali dan sebagian bersifat unstructured atau tidak selalu terjadi. Cenderung rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang detail. Biasanya, keputusan ini terdapat pada level manajemen tingkat menengah. Contohnya, seperti keputusan untuk pembelian kredit, keputusan pembelian sistem komputer yang canggih, keputusan alokasi dana promosi, dan lain sebagainya. 3.
unstructured decision atau keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang tidak selalu terjadi. Tidak ada model dalam memecahkan masalah ini dan biasanya berlaku pada manajemen tingkat atas. Tipe keputusan ini jarang terjadi karena biasanya berasal dari lingkungan luar, sehingga informasi dalam pengambilan keputusan ini cenderung tidak tersedia dan susah untuk didapatkan. Peran manajer sangat penting dalam proses pengambilan keputusan tipe ini. Adapun contohnya seperti keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain atau merger, keputusan pengembangan jenis usaha baru, dan keputusan melakukan perluasan pabrik. Oke, dan selanjutnya itu ada model pengambilan keputusan. Dan model pengambilan keputusan itu ada 3, yaitu yang pertama ada model rasional, yang kedua model pengambilan keputusan intuisi, dan yang ketiga ada model keputusan sosial. Untuk yang terakhir ada model keputusan inkremental. 1. Model rasional. Menurut model ini, pengambil keputusan bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia dan kemudian memilih yang paling menguntungkan berdasarkan informasi yang mereka miliki. Yang kedua, ada model pengambilan keputusan intuisi. Merupakan sebuah model keputusan yang proses pengambilan keputusannya didasarkan pada naluri dan perasaan subjektif, bukan pada proses berpikir rasional. Intuisi merupakan model pemrosesan yang berasal dari pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui oleh seseorang. Yang ketiga, ada model keputusan sosial, yaitu sebuah proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, seperti tekanan kelompok, norma sosial, dan interaksi antar anggota kelompok. Dan yang terakhir, ada model keputusan inkremental, yaitu pengambilan keputusan yang melibatkan proses langkah demi langkah, tindakan inkremental, dan menggunakan strategi yang terbuka untuk menyesuaikan daripada membuat satu keputusan besar sekaligus. Yang terakhir ada kesimpulan. Oke, kita sudah sampai di akhir perjalanan kita nih tentang perencanaan dan pengambilan keputusan dalam manajemen. Jika kita lihat kembali, perencanaan itu seperti kompas yang membantu kita menentukan arah dan tujuan. Sementara pengambilan keputusan adalah peta yang menunjukkan jalur mana yang harus kita ambil di setiap persimpangan. Jadi, dengan memahami bagaimana perencanaan berfungsi serta pentingnya keputusan yang cerdas, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan apapun, baik itu dalam organisasi, karir, atau kehidupan pribadi kita. Mungkin setelah mendengarkan ini, kalian punya ide atau rencana yang mulai terbentuk, atau bahkan sudah menemukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan tujuan kalian. Dan jika itu benar, berarti kita sudah mencapai sesuatu yang berharga di sini. Jadi, teruslah membuat rencana, ambil keputusan yang terbaik, dan jangan ragu untuk mencoba. Seperti kata pepatah, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Pastikan kalian punya kompas dan peta yang bisa membantu mencapai tujuan ya.